Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa huwa syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad bin Abdullah min waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Para pemirsa IKADI TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kedatangan tamu agung, tamu yang istimewa, maka pasti kita akan sangat berbahagia, senang, sukacita dalam menyambutnya, dalam menjamunya. Maka begitu pula ketika Ramadan hadir dalam kehidupan kita, maka kita sambut Ramadan dengan gembira, dengan sukacita. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ketika datang bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai presiden, pemimpin umat, beliau kemudian menyampaikan pidato kenegaraan, memberitahukan tentang kedatangan tamu yang agung ini dengan seluruh keistimewaan dan keutamaan yang ada di dalamnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan barokah. Bukankah setiap kita selalu mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah, pekerjaan kita diberkahi oleh Allah, bisnis kita diberkahi oleh Allah, kehidupan ekonomi kita diberkahi oleh Allah, kehidupan berbangsa bernegara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan, Rasulullah menyampaikan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Artinya di bulan Ramadan inilah kita harus bersungguh-sungguh untuk mengejar, menjemput barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi menyampaikan di antara keutamaan keistimewaan Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan yang mulia ini dibuka pintu-pintu surga. Yang itu artinya kesempatan untuk masuk surga terbuka lebar. Bukankah setiap kita mengharapkan dan merindukan sebagai ahli surga? Kita semuanya berharap menjadi orang-orang yang dimudahkan Allah memasuki surga. Karena surga adalah tempat kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Dan Ramadan dibuka pintu-pintu surga sehingga kesempatan menjadi ahli jannah terbuka lebar. Lalu Nabi menyampaikan wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Artinya di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini, seseorang dijauhkan dari api neraka. Allah sudah menjauhkan kita dari api neraka karena ditutup pintu-pintu neraka, maka jangan dekatkan kita kepada neraka. Manfaatkan kesempatan emas ini untuk benar-benar Allah jauhkan kita dari api neraka. Wa tughallu fi syaitan, dibelenggu setan-setan. Sehingga manusia di bulan yang mulia ini semangat untuk melakukan kebaikan, semangat untuk beribadah, semangat untuk mensucikan jiwa,
semangat untuk birrul walidain, semangat untuk berbagi. Itulah karakter manusia ketika berada di bulan suci Ramadan. Lalu kalau ada seseorang bertemu dengan Ramadan, tidak semangat beribadah, tidak semangat untuk berbagi, tidak semangat untuk beramal soleh. Bagaimana? Katanya setan telah dibelenggu. Bukankah Allah telah menyampaikan? Selain syayatinal ins wal jin, selain setan jin ada setan yang bernama manusia. Juga setiap manusia ada yang namanya hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Inilah yang kemudian menjerumuskan manusia ke dalam keburukan. Nabi kemudian menyampaikan dalam beberapa hadis, di antaranya beliau menyampaikan di bulan ini dihapus dosa. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tentu sangat rugi dan sayang kalau kemudian kita tidak memaksimalkan pertemuan kita dengan bulan yang mulia ini. Kemudian di akhir hadis, ma'asyiral muslimin, ini penting sekali. Di bagian akhir dari hadis itu, Nabi menyampaikan warning. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairuha faqad hurim." Yaitu barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, lalu dia tidak memanfaatkan dengan maksimal pertemuannya dengan Ramadan untuk mengukir prestasi ibadah, tidak semangat sholatnya, tidak semangat qiyam Ramadannya, tidak semangat tarawihnya, tidak semangat berbaginya, tidak semangat dalam menjalankan ibadah puasanya, tidak semangat beramal soleh, maka faqad hurim, maka dia akan mahrum, dia akan semakin jauh dari kebaikan di bulan-bulan yang lain. Maka ini adalah warning, jangan sampai kesempatan emas ini kemudian terbuang dengan begitu. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan. Bulan Ramadan adalah semuanya bernilai pahala, semuanya mulia, dan karena itu harus betul-betul dimaksimalkan. Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hanbal, Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika menjelaskan hadis ini beliau menyampaikan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah menjadi dasar, disunnahkan, dianjurkan kita untuk saling mengucapkan tahniah, mengucapkan ucapan selamat dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Misalnya kita mengatakan Ramadan Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, Ramadan Karim. Ini adalah hal yang positif karena Rasulullah SAW telah memberikan berita gembira. Dan bagaimana kemudian seorang tidak gembira dengan hadirnya Ramadan, sementara kemuliaan dan keistimewaan Ramadan luar biasa. Di dalam surat Yunus, di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, terhadap karunia dan rahmat Allah ketika kita bertemu dengan Ramadan itu adalah anugerah Allah. Ramadan adalah rahmat Allah. Ramadan adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada kita semuanya hambanya, adalah Allah hadirkan Ramadan ke tengah-tengah kehidupan kita. Dan Allah perintahkan terhadap karunia rahmat Allah yang seperti itu, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya mereka berbahagia. Nahnu nafrah bi qudumi Ramadan, kita berbahagia, senang dengan hadirnya Ramadan. Wa khairum mimma yajma'un, karena yang demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maka semoga dengan mengungkapkan kebahagiaan kita dengan hadirnya Ramadan, ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk
semangat dalam mengisi bulan suci Ramadan dengan prestasi-prestasi ibadah, amal soleh yang akhirnya dapat menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang berbahagia di dunia wal akhirah, dan akhirnya dengan takwa itu kita dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Kusyairi Suhel, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia, mengucapkan Ramadan Mubarak, dan kita sambut Ramadan ini dengan gembira dengan mengungkapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul maghfirah, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul qiyam, marhaban ya syahrul taubah, marhaban ya syahrul jihad, marhaban ya syahrul amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita untuk bisa menjadi orang-orang yang semangat berpuasa di siang harinya dan menghidupkan malam dengan qiyam Ramadan. Dan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.